Mas. Belasan. Mohon maaf untuk para pemirsa Breaking News acara ini sementara kami bajak karena ya kepentingan. Mas. Nah itu dia. Meripatmu hilang loh. Karena kami akan mengumumkan sesuatu. Ya. Di Breaking News kali ini kita akan mempromokan acara kami. Sebuah acara persembahan dari Jiro Luger berjudul Kulon. Sebuah stand up komedi yang akan diisi oleh saya Yusril Farizah dan juga rekan saya Mukti Entut. dan juga nanti akan ada satu lagi ya. Iqbal Kutul. Satu-satunya supporter Tottenham Hotspur di Ngipe Banguntapan. Acaranya di Raminten Kitchen. Raminten Kitchen jadi di dapurnya Raminten. Bukan. Bukan. Ada nama tempat namanya Raminten Kitchen. Bukan di dapurnya Bu Raminten. Yes. Itu tiketnya berapa harganya? Karcisnya seharga Rp100.000. Tapi karena udah akan sold out, jadi nanti akan ada live streaming seharga Rp50.000. Dan bisa Anda tonton di La TV. Bukan. Bisa Anda beli di www.majelislucuindonesia.com. Ingat 12 Februari Jiro Luger mempersembahkan Kulon Won, sebuah acara stand up komedi yang ada saya, ada Mukti dan juga Iqbal Kutul. Dan akan ditutup oleh penampilan dari Nadine Amizah dari rumah. Oh, dari rumah ya, dari rumah. Dari rumah nanti akan ditutup oleh Nadine Amizah dan akan disalurkan ke speaker Raminten Kitchen. Langsung disalurkan. Baik, karena ini breaking news, saya akan membacakan satu berita dari yang sudah dikumpulkan oleh tim redaksi kami. Ya. Dari Mas Salam. Berita pertama Mukti, silakan dibaca. Di sini. Iki iya. Berkaca ke Joe Biden, Megawati dan JK mungkin jadi capres di Pilpres 2024. Nah, JK ini Jordi Kartiko ya? Bukan. Memang Persija Jakarta. Bukan ya? Bukan. Tapi kan dia boleh nyalonin juga. Boleh, tapi ya JK yang dimas. Ini juga tidak ada keterangannya, Megawati dan JK. Oh, JK ini berarti Jordi Kartiko. Jadi mungkin jadi capres ya. Bank Mandiri dulu. Ini sebenarnya pernyataan dari Refli Harun, pengamat politik di YouTube. Oh, Refli Harun itu yang selebit itu. Siapa itu? Revin AVT maksud saya. Waduh, agak banget, ya Allah. Sama-sama R kok. Sama-sama R. Ya. Refli mengungkapkan bahwa ini pengaruh Mahathir Effect. Oh. Mahathir, tahu kan Mahathir yang sering di UMY itu? Mahathir. Banyak negara yang mencalonkan orang tua sebagai presiden. Oh. Contohnya yang terjadi di AS. Ya, Amerika ini. US maksudnya harusnya. Oh. JK dekat dengan Joe Biden dan lebih tua beberapa bulan dari Joe Biden. Kalau pemilu mendatang JK mau mencalonkan lagi berarti umurnya 82 tahun. Menurut Mas Mukti gimana? Masih bisa menyalonkan diri. 82 tahun? Mbah Marta 100 tahun. Oh iya sih, masih jualan pecel lele. Mangut lele. Kerasakti umurnya ribuan tahun. Masih bisa ke barat mencari kitab suci. Bukan menutup kemungkinan JK juga nanti akan mencalonkan diri sebagai capres ya? Bisa menyalonkan diri capres, bisa jadi agen Sophie apa sih jenenge? Sophie Martin. Megawati maju lagi. Sophie. Ganti. Sophie. Masa nggak membawakan berita kok pakai jas hujan? Salah. Kayak ini. Mas, ini Mas. Sampai air. Sweater. Mirpak Mas. Kamu sentuh nggak? Ini tadi disentuh nggak? Ini tadi Sentuh nggak? disentuh Mas. Semprot ya? Semprot. Waduh. Tangannya. Waduh. Kakek natural gini. Orang geger gede. Kapan itu ada? Sopo iki? Loh. Mbahmu lho. Kayak tadi dijemput Mbahnya PS-an lho. Ini acara kita. Loh, acara. Lah tadi kosong kok. Loh. Memang sengaja dikosongin dulu. Makan siang kita. Makan siang. Lah tak kira enggak sote pemakmur. Bukan, Jiro Luger besok tanggal 12. Iya. Geser dulu. Mau potong gaya apa, Mas? Ganti dulu. Berarti rukun makmur ini. Rukun makmur, Mas. Ini kita nggak boleh baca berita. Boleh. Ya nggak boleh. Nah nanti kalau mau gabung. Nanti. Tapi berita duka. Tenan loh ya. Oke, saya mau ke Sarjito dulu. Oke, kita mau ke Sarjito dulu. Titip salam ya.
Om Seno, kita kuasai lagi Wah. tempat singgasana kita ini. Pasti nanti di YouTube judulnya nggak ada akhlak. Acara breaking news dibajak gitu, pasti kayak gitu. Minus Ya. Breaking news toh? Iya, minus akhlak. Minus akhlak. Mereka dari Jiro Luger berarti ya? Zero Luger. Zero Luger. Oke teman-teman, 12 Februari ya. 12 Jangan lupa. Februari. Itu pas hari Valentine. Ya, di 14. ya 2 hari sebelum 2 hari Valentine sebelum. betul, gitu aja protes. Berarti acara itu emang gladi bersih Valentine. Iya. Di mana tadi? Raminten Raminten Kitchen. Kitchen. Kita sapa dulu dong. Kita sapa Iya, pemirsa. pemirsa. Ini kita sudah masuk di Breaking News episode 3 masih bersama duo Rukun Makmur. Iya, Anda siapakah? Saya Giga Diguna, pembawa berita yang kurang penting. Saya Sigit Haryoseno, pembawa berita yang kurang bisa dipercaya. Iya. Tapi berita-berita kita valid. Bisa Berita-berita dipercaya. masih hot. hot. Masih hot tapi juga di sisi lain bikin hati kita nyes. Nyes. Ini ada berita tentang Ketua Satgas Covid, Ketua Satgas. Doni Monardo. Monardo. Dulu vokalisnya ada band ini ya. Doni. Bukan ya? Bukan. Bukan. Doni Monardo ini ternyata tertular Covid dan dia menduga bahwa dia tertularnya saat makan. Ya. Makan bersama Makan ya? bersama. Makan bersama itu kan berarti harus Copot masker. copot masker. Wah. Makan di mana itu kira-kira? Ya karena ada bencana-bencana yang kemarin tuh di Sulawesi Betul. dan di Kalimantan kalau nggak salah. Beliau kan ketua BNPB. PB, jadinya BNPB. Dia harus datang ke sana. ke sana ya. Datang ke sana, kemudian mungkin makan bersama, maskernya harus dicopot. Tuh, pas habis makan, kijolan. Emang harusnya makan pas maskernya masih ada. Wah, jangan Pak. Basah semua Pak, iya. Tapi hebatnya ini loh Pak, ini kalau di berita ini diberitakan bahwa saat Pak Doni ini ke daerah-daerah Iya, bencana, ternyata iya. beliau itu malah belum divaksin loh. Harusnya dia yang utama ya. Iya yang harusnya loh, ketua satgas, Iya, ketua betul, satgas betul. COVID, kemudian ketua BNPB. Jadi waktu gelombang pertama vaksinasi kemarin, itu ternyata Pak Doni itu malah kalah sama Raffi Ahmad berarti. Influencer ya. Harusnya beliau dulu ya. Kalau saya ya memang Raffi Ahmad dulu. Saya sih juga sih. Saya nggak berani bantah kok. Mungkin stoknya waktu itu terbatas Pak. Betul, Ya betul. terbatas terus akhirnya ya pekeu-pekeuan Doni sama Raffi Ahmad. Kamu dulu aja. Enggak, kamu aja. Kamu Aneh. aja. Akhirnya rampung-rampung ya. Rampung-rampung. Rampung-rampung. Pak Doni ini tipe orang yang tipe orang yang menjauhi kerumunan. Iya. Oh betul. Bukan. Kerumunan yang menjauhi Pak Doni malah. Dia Takut pada takut. Kerumunan yang menjauhi Pada Pak takut. Doni. Ya. Dan hebatnya ini Pak Doni Monardo ini kan Kenapa Om Sen? dia selama berapa bulan COVID itu sangat Menjaga protokol. Sangat menjaga protokol. Ya. Kok bisa kena? Padahal jadi kalau teman-temannya bilang Pak Doni ini kalau cuci tangan aja sebelum cuci tangan dia cuci tangan dulu. Ben, seperti materi Ben. Kok saya jadi keingat teman saya yang baru patah hati itu. Ya? Berita selanjutnya ada ini yang sempat heboh kemarin di beberapa di Bandung, kemudian kalau nggak salah di Jawa Tengah Pak, ada anak yang menggugat orang tuanya. Betul, Ya. banyak ya kasus-kasus gitu ya. Bener, ada di Bandung tuh anak menggugat bapaknya. Kalau ini di Salatiga ada anak kandung menggugat ibunya sendiri. Itu mungkin ibunya baru tidur. Makanya digugat. Gugat Pak. Beda Pak. Oh, beda. Beda. Ah, Saya kira memang ya, orang tua tidur itu kan memang biasanya Iya, kita Pak. bangun, Iya. bangun gitu tuh. Ini beda Pak, digugat Pak, pengadilan Pak ini Pak, Pengadilan. masalah hukum. Iya. Oh. Jadi ibu sama bapak kandungnya itu udah cerai, Pak. Ya, udah cerai, ya biasalah, gono gini gitu, rebutan gono gini. Masih, Ada kayak satu itu masih pihak ada yang ya? nakal. Nah, ini mobil Fortunernya kayaknya sebenarnya udah punya anaknya, dibawa ibunya. Oh, ada aturannya kok ya itu ya? Iya, anaknya di Salatiga, ibunya di Semarang. Nggak soal biasa ibunya make lah, ini kan dibawa ibunya. Ibunya nyuri. Bukan dipakai. Bukan, toh? Oh, iya. Tapi dia pokoknya anak itu menuntut mobilnya dibalikin. Kalau enggak dihitung sebagai sewa. Wah.
Sampai kayak gitu ya. Fortuner loh, Pak. Om Seno melihat ini sebagai seorang orang tua bagaimana ini? Ya saya sedih, Pak. Sedih Saya Om Seno ya. nggak punya Fortuner. Iya. Ya sedih. Iya, sedih. Sedihnya itu ya. Bener. Karena nggak punya Fortuner ya. Sedih, Pak. Ini kalau itu membuktikan bahwa memang kalau perceraian itu memang korbannya itu anak, Pak. Ya, ini perceraian orang kaya loh, Pak. Perceraian orang kaya loh. Itu kacau loh, Pak. Perceraian orang kaya aja Masih kacau, meninggalkan harta banyak ya. Iya. Ya. Apalagi Rebutan Fortuner, apalagi kalau yang cerai orang miskin. Ini orang kaya peninggalannya Fortuner. Aduh. Orang miskin anaknya ditinggalin apa? Bukan Fortuner. Bumbu pawon. Dispenser. Ini orang kaya cerai rebutan sertifikat, Pak. Sertifikat tanah, Orang rumah. miskin rebutan sertifikat UKM. Sertifikat les Inggris, Pak. Katanya si anaknya itu sebenarnya menggugat ibunya. Bapaknya juga digugat sebenarnya. Dua-duanya. Ya? Untuk mendamaikan dalam proses mediasi. Katanya begitu, Iya, katanya kata dia anaknya. tuh menggugat ini karena pengen Iya. sebenarnya mendamaikan orang kedua orang tuanya ya. Biar bapak ibunya itu bisa rembukan dengan damai gitu. Iya. Kenapa harus gugat gitu? Harusnya kan bapak ibunya diajak outbound gitu. Apalagi di Salatiga ya, dekat ya dengan tempat-tempat outbound ya. Kan siapa tahu cuma butuh ice breaking. Betul. Gue tahu. Sebenarnya keluarga mereka cuma butuh makrab ya. Bener ya, Pak. Butuh makrab. Wah, ini Pak, lucu nih, Pak. Wah ini. Jadi ini ada berita tentang Kemensos tidak persoalkan warga diberi bansos ayam hidup, Pak. Ada ya. Ada. Ini di Cianjur. Ya, Di betul, Cianjur. betul, betul. Di Cianjur. Jadi Menteri Sosial tuh ada yang namanya bantuan pangan non tunai. Non tunai. Non-tunai Itu maka dibelikan biasanya dibeli ada sembako. voucher ya, nanti ditukar sama voucher 200.000 ditukar biasanya betul. daging bentuk Itu ayam dalam bentuk daging ya. Heeh. Nah, tapi di Cianjur ini bentuknya adalah ayam hidup. itu bukan piye toh Noy? Nah, nggak tahu. Nah, nanti takutnya dikasih ayam warna-warni. Yang kudu itu ya. Kudo kok piye? Iya, kudo. Ini ngerepotin nggak menurut lo? Ngerepotin. Repotin toh? Kan ada beritanya juga katanya Mm-mm. banyak ayamnya yang udah mati. Ya. Itu kan berarti nambah prosesi pemakaman juga toh. Pakai protokol COVID lah ya, pakai protokol COVID lah. Itu yang Ya. susah. Apalagi di Cianjur, kalau di Jogja mungkin lebih mudah. Jadi dia dapat ayam hidup tinggal diserahkan ke Olive Chicken. Cocok. Ya. Diolah sama Olive Chicken. Itu malah ini ya, malah lebih efektif ya. Lebih efektif. Nulis Apa? diolah. Iya. Terus dikasih dalam bentuk Silakan. voucher Olive Chicken ya. Voucher Olive Chicken, gitu. Repot nih memang. Repot. Kalau pas serah terima, pas foto-foto ternyata ngelek. Nggak enak, Pak. Nggak Iya. enak. Betul. Telalat. Repotin. Telak pite Iya. itu ya, telak pite itu. Udah gitu ada satu ayam yang Tapi ini ayam betina. nggak tahu, Pak. Ya ada kalau ada ayam betina yang sukanya kritis, protes-protes, mungkin dia ayam kampus. Wah. Ini soal jilbab kemarin yang di Padang, yang wah. Ini sempat jadi ini ya. Aturannya Iya. ternyata sudah belasan tahun itu. Ya, yang buat itu ternyata Wali Pak kota- Fauzi Bahar. Ini Wali kota yang ex dulu. wali kota Padang, sudah Jadi, 17 tahun yang lalu. Iya, wali kota yang dulu 2004. Iya, 2004. Beliau pokoknya nggak setuju kalau ada yang mengusulkan aturan itu diubah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita baca dulu ya. Betul, ada yang betul, aneh betul, dari betul. berita ini. Terus kalau dia bilang kalaupun kemarin ada pemaksaan siswa yang non muslim pakai jilbab itu hanya masalah miskomunikasi. Iya. Ya. Maka perlu dialog. Ya. Perlu ada dialog. Nah, ini yang menarik, Pak. Beliau bilang aturan itu dulu dibuat Betul. agar pakaian panjang itu bisa melindungi siswi agar Dari- tidak digigit nyamuk. Berarti memang di kelas banyak nyamuk. Luar biasa loh itu. Luar biasa. Harusnya jadi Mendiknas dia. Om Sino tanggapannya lagi apa ini? Ya kalau saya wah ini terharu loh. Kepeduliannya terhadap siswi-siswi itu luar biasa. Dia mungkin memberikan
keluarga siswi-siswi itu autan, kelambu gitu ya, obat nyamuk tuh. Pokoknya jangan sampai nyamuk-nyamuk itu gigit siswi-siswi di Padang. Nanti tidak konsen belajar. Iya. Saya sebagai minoritas tidak ada komen ini. Dia juga bilang bahwa kalau siswi itu sudah pakai jilbab, itu akan kelihatan setara, Pak. Tidak ada yang kelihatan kaya atau miskin. Karena perhiasannya tertutup ya. Iya, mungkin. Tapi sekolah kok bawa perhiasan ini loh. Loh ada apa, Pak? Bawa aksesoris atau gadget kan sama aja Oh iya, sebenarnya. dulu kan cewek-cewek di sekolah saya itu dulu pakai dompet yang ada rantainya itu loh. Ya, iya. Perhiasannya itu. Yang gendor rantai kapal. Ya. Ada lagi, ada yang pakai rantai makanan. Anak biologi itu, anak biologi. Iya, Ya. Tapi kan memang gitu. sebenarnya di sekolah itu kan ada aturan tidak boleh pakai perhiasan, Om. Kalau jam apa? Tetap nggak boleh, Pak? Jam loh? Rolex boleh. Rolex boleh, Pak. Yang nggak boleh mungkin jam dinding di bawah. Sama ini, jambulmu kurang 2. Oke, ini ada berita lagi nih. Itu di Meksiko ternyata. Di luar ini. Ya. Ini berita internasional pemirsa. Mm-mm. Ini ada istri tusuk suami usai lihat fotonya dengan wanita lain. Ternyata perempuan itu dirinya sendiri. Materi. Ini yang disebut hermafrodit ya kayak gitu. Cemburu itu buta ya, buta, memang buta, cemburu buta. itu buta. Atau dia sebenarnya cuma pakai kacamata minus tapi pas itu disembunyikan suaminya. Jadi harusnya bisa lihat loh ya. Harusnya bisa lihat. Foto di handphone toh, bahwa itu foto dirinya sendiri Dia toh. itu pakai handphone tapi sebenarnya itu foto-foto lama. Foto Ya. lama yang digitalisasi. Handphonenya si suami toh. Handphonenya si suami. Iya, ya, handphonenya si handphone suami. dia. Nah, si perempuan kan cemburu toh dikira itu wanita lain toh. Betul. Nah, padahal dia sendiri. Bakalan dia sendiri. Mungkin dia sebenarnya pakai kacamata tapi pas keterisut gitu. Bisa. Nah, disembunyiin suaminya malah itu akibatnya ditusuk suaminya. Enggak, itu foto-foto lama sebenarnya. Foto lama, foto didigitalisasi. Digitalisasi itu. Di save di handphonenya si suami. Suami. Ya. Itu kan di-scan toh itu di depan UNJ itu. Bener. Ada. Si istrinya pas lihat ini ngapain sih? Si suaminya lihat foto-foto Betul. dia sama cewek Ah. itu. Dikira selingkuhan. Dikira selingkuhan tanpa komunikasi ya langsung. Mungkin ngambil pisau di dapur, tusuk, ces. Ya. Enak. Dia mau Iya. menjelaskan udah telat. Udah. Kita ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya Ini, ada berita favoritmu. dua berita lagi ya. Nah ini. Ya. Ini ada orang sosok Amu Haji, namanya Amu Haji ini. Bapak-bapak dari Iran ini. Orang Iran. Dijuluki manusia terkotor di dunia. 70 tahun tak pernah mandi, coy. 70 tahun tak 70 pernah tahun tak pernah mandi. mandi. Indonesia- Umurnya sekarang 87. 80. Berarti dia di mulai umur 17 itu 17. udah nggak mandi. Iya. Itu karena diputusin cewek, Diputusin calon. Hati-hati. Diputus atau mungkin ditolak ya? ditolak. Ya, kalau orang Indonesia kan biasanya cewek kan nolak, kamu tuh terlalu baik buat aku. Tapi kalau ini mungkin dulunya ya si siapa? Jenenge Amu Amu Haji. Haji. Kamu tuh terlalu bersih buat aku. Kurang kumuh. Wah, akhirnya oh iya, aku harus kumuh. Kayak gitu. Terus ya? di usia 88 diterima ya. akhirnya diterima. Dia hidup sendiri di sebuah padang, Iya, ya, di dia sebuah gurun gitu, sebuah Bikin gurun. ini ya, lubang. bikin lubang. Gitu. Padahal sama penduduk sekitarnya pernah dibuatin gubuk ya, Hmm. tapi ditolak. Dia lebih pilih ke masuk lubangnya Ya. lagi. Ya. Tapi kan ada fotonya itu, beliaunya itu ada di kayak rumah juga pernah. Ya itu mungkin yang dibikinin penduduk Ya. itu. Dan dia itu perokok berat, Om. Perokok Jadi berat. rokoknya itu sekitar 2 kilo, Pak ya. Wah. Tapi ini lucu, rokoknya bukan dari tembakau. Dari Kalau mana? baca beritanya itu rokoknya itu berasal dari kotoran. Aneh banget. Makanannya. Bukan, Oh, rokoknya, rokoknya dari dari kotoran. kotoran. Oh. Dia merokok itu dari kotoran. Jadi kalau ada mambuntut, lagi ngerokok. Bukan ngentut, tapi memang dianya ini. Sama kalau dia potong rambut itu katanya pakai api, Pak. Oh, Jadi iya. rambutnya dibakar di atas api gitu, Pak. Jadi kalau bau-bau gosok, wah, Iya. barbershop. Wah, Wah, ada barber. barber mau kasih Amu Haji. Oh, iya, gitu. dia Iya.
Ya memang unik ya ini, Iya. sedih tapi sekaligus unik ini. Dia harus membakar rambutnya untuk biar Benar, bisa benar, potong Pak. rambut. Iya. Seluruh badannya itu konon ditutupi kotoran sama debu gitu. Nah, Malah iya. malah nggak tayamum toh Pak ya. Kalau wudhu cuma gini-gini doang. 70 tahun loh nggak mandi. Iya 17. Itu mungkin kalau anak-anak Iran sana yang sulit mandi itu, "Hei, kamu mau ikut-ikutan mau haji apa?" Wah, itu sama ibunya digituin itu ya mungkin. Ya. Jadi malah jadi ini ya. Jadi legenda ya. Nah, ini yang menarik, dia bilang walaupun tubuh saya penuh kotoran, tapi sepanjang hidup saya tidak pernah menyakiti orang lain. Nah, itu. Padahal Tubuhnya boleh kotor, tetapi hatinya bersih. dia nggak pernah nyakitin orang lain, tapi dia menyakiti keluarganya loh. Lah iya marahin no. Marahin, dia anak kau kan gelem atus. Dia menyakiti keluarganya. Dulu mungkin begitu ya. Makanan favoritnya loh yang kasihan loh. Apa? Dia kan makan daging busuk dari hewan yang udah mati. Waduh. Terutama landak. Kok gitu ya? Pengaruh mungkin Jadi kalau ya? dia makan landak, seliliten, tinggal pakai durinya. gampang. Memang kreatif loh sebenarnya, kreatif ya. Tapi mungkin loh orang-orang kayak gini tuh yang akan jadi pahlawan di masa pandemi ini. Kok bisa? Karena kalau dia jalan kan pasti membubarkan kerumunan. Iya tak? Ini mabu Pak. Kon lewat Malioboro. Ini bagus nih. Betul. Dibawa ke Indonesia jadi anggota Satgas Covid. Berita terakhir. Nah, ini. Diciduk polisi, pencuri di Bekasi ngaku sedekahkan uang hasil curi motor. Diciduk polisi, mandi berarti. Bisa mandi, bisa digebuk boy. Dulu kan kalau ngebuk pakai ciduk. Curanmor ya? Curanmor. Curanmor. Pencurian apa itu? Pencurian tapi terangannya tremor. Kalau lagi geter. Angin. Residivis lah, ini ternyata residivis. Residivis. Jadi dia baru saja keluar, kasusnya yang sama. Ya curanmor juga. Keluar, curi motor juga. Jadi skillnya terbatas ya ternyata ya. Dia cuma bisa curi motor. Nggak mau nyuri uang rakyat. Waduh. Dan motornya itu dijual ternyata nggak mahal loh. Berapa? Dia cuma jual 1 sampai 1,5 juta. Satu lewat Facebook, Pak. Lewat Facebook grup di Seneng Facebook. Facebooknya apa ya? Lumayan. Nama Facebook nggak ada. Mau jadi penadah. 1,5 juta motor ya, Pak. Kita cari Facebooknya, Pak. Tapi yang uniknya itu, Pak, sedekahnya itu dia. Lah yuk, dijual cuma 1,5 juta, dibagi berdua buat sedekah. Kira-kira Piro? sedekah piro ya? Lah iya. Mung 100.000, Iya. mung 100.000. Buat beli soto Iya. aja kurang loh. Dia ngakunya diserahkan ke orang yang nggak mampu. Ternyata orang yang nggak mampu itu istrinya sendiri. Ya, bodoh wae. Kalau ditanya dia, sebenarnya kamu ingin jadi apa Robin Hood Indonesia? Wah. Iya, dia. Mereka katanya, enggak Pak, saya ini keinginan sendiri. Mereka mungkin pengen jadi Batman malah. Oke dah. Kan Robin Hood, Batman. Aneh-aneh memang curanmor. Jangan ditiru teman-teman. Jaga motor kalian dimanapun juga. Jangan sampai kena pencuri yang seperti ini. Ya. Oke, kayaknya Udah ini. semua berita beritanya? sudah kita baca ya. Ya, kita mungkin mau pam. Udah tadi. Udah. Anda ya udah. ada kamera loh di sini. Loh, kita harus pakai masker nih, Udah, gimana? Gimana maskernya Mas? Tadi beritanya apa? Terakhir pencurian. Pencurian motor, Pak. Pencurian motor, Curanmor terus? ya. Tapi uang hasil curinya Buat sedekah. sebagian buat sedekah. Mau jadi pahlawan. Iya. pahlawan. Tapi bisa saja sih sedekah laut. Wah, Jadi Melarung. dilarung hasil pencuriannya dilarung. Tapi itu sebenarnya nggak boleh Mas, nggak boleh. Walaupun tujuannya untuk sedekah, Betul. tapi kan barangnya barang curian. Betul, dari merugikan orang lain. Benar. Jangan melakukan sesuatu yang salah untuk kebaikan. ya. Tapi bisa aja mereka kalau mau melaksanakan kerjaannya nyolong itu malah didoakan orang-orang nggak mampu loh, semoga lancar gitu. Malah jadi hero. Pamit sih, ya, Pamit sih, ya. Semoga lancar. Siapa tahu cuma mencuri perhatian.
Oh. Wah ini ada Amo Haji nih. Mas maskermu anu lambemu hilang loh. Oh. Buat apa ngomong kan nggak didengerin? Ngomong didengerin tapi 5 tahun sekali. Suara rakyat. Ini loh yang kita butuhkan, berita yang kita butuhkan yang seperti ini Om Seno. Orang Ini minggu depan masih lanjut. lanjut, Masih lanjut. Meski, Enggak ganti kita aja. iya jangan Pak. Oh, jangan. Buat konten sendiri aja. Oh iya oke. Iya. Nanti kita bikin konten. Baca. News breaking. Dibalik aja kan, ya, news breaking gitu. Bikin konten, baca puisi, Enggak usah ngapain baca puisi. prosa. Orang laku Pak puisi. Iki saiki Lukis. jadi jadwal ini ya, jadwal teratur saya seminggu sekali ya cuma ini ya sekarang. Ini ya? Selama pandemi ini. Yang saya nanti-nantikan tuh cuma hari Rabu ini. 2 kali. Hah? Ini sama Jumatan kok. Oh iya, iya. Ini yang membuat hidup saya berarti ya cuma ini ya. Tapi semua penonton breaking news, Ya. breaking news ya, jangan lupa tanggal 12 Februari. Nah, benar. Betul. 12 Februari. Benar. Nanti akan ada Sana Om Seno. Ya. nah, nanti akan ada Jiro Luger. Oke, itu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. breaking news. Ya. Terima Oke. kasih Jiro Luger. Ya. Makasih juga teman-teman, Sampai sukses ketemu. Jiro Lugernya. Amin. Ya. Amin. Oke, pemirsa, Pemirsa. kita juga pamit di Breaking News episode 3. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bersama duo Rukun Makmur.